Salam itu artinya damai. Assalam, damai. Warahmatullah, kasih sayang. Wabarakatuh, berkah. Dan berkah itu mengandung 3 hal. Berkah itu mengandung berapa? 3 hal. Satu apa? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. 2, sya'adah, tambah bahagia. Yang ketiga, manfaat. Gigitan ular itu yang perlu kita lakukan adalah imobilisasi. Kayak orang patah tulang, kita bidai, kita spalat biar nggak ada gerakan otot di sini, biar kalaupun ada bisa ular yang mengumpul di sini, dia tidak bergerak menuju ke jantung. Nah, kalau menuju ke jantung kan nanti bisa dialirkan ke seluruh tubuh. Itu yang perlu kita hindari. Perubahan sedikit dibanding HBT jilid 1. Ada 5 macam perubahannya dari HBT jilid 1 sampai HBT jilid 3. 1 tentang apa? Niat. Niat apa? Niat sholat. Nah, di HBT jilid 1 niat itu sambil apa? Takbiratul ihram. Itu dibahas di HBT jilid 3. Ini banyak mengacu pada pendapat Imam Syafi'i. Nah, Persyarikatan Muhammadiyah mengambil dari jumhur ulama, sehingga niat sebelum mulai sholat. Nah, kalau yang tadi masuk rukun, yang takbir sambil apa tadi? Niat. Tapi kalau yang niat dulu baru takbir, itu masuk kategori apa? Syarat. Syarat sholat. Itu perubahannya yang pertama. Yang kedua, terkait dengan masalah bacaan tasahud di at-tahiyat awal. Ya, ini tidak kita bahas ya, bacaannya agak banyak, ada berbagai variasi bacaan. Di HBT jilid 1 belum muncul, HBT jilid 3 ada contoh-contoh bacaan setelah tasahud awal ya. Terus yang ketiga, masalah yang terkait dengan sholat jenazah. Sholat jenazah itu kalau HBT jilid 1 takbir pertama apa yang dibaca? Al-Fatihah dan sholawat. Kalau HBT jilid 3 takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua sholawat. Jadi bisa itu di HBT jilid 3. Yang keempat, perubahannya apa? Terkait dengan bersuci ketika batal tawaf. Jadi kalau kita tawaf haji itu bukan hadas besar loh, tapi hadas apa? Kecil, tapi kesulitan untuk mencari apa? Air. Jadi tawaf batal, kesulitan mencari. Itu di HBT jilid 3 diperbolehkan melanjutkan apa? Tawafnya sampai selesai. Itu di HBT jilid 3 diungkapkan di situ. Yang kelima tentang apa? Salam. Salam apa? Sholat. Salam sholat kalau HBT jilid 1 bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HBT jilid 3 bisa ditambah versi kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada berapa tadi? 5. Perubahan dari jilid 1 ke jilid 3. Apa saja? 1 terkait dengan niat. Niat apa? Sholat. Kalau dulu HBT jilid 1 mengacu kepada pendapat Imam Syafi'i terkait dengan rukun, sehingga takbiratul ihram bersamaan dengan niat. Di HBT jilid 3 mengacu kepada jumhur ulama, sehingga menjadi syarat, maka niat dulu baru takbiratul ihram. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan sholat jenazah. Sholat jenazah yang HBT jilid 1 takbir pertama isinya Al-Fatihah dan sholawat. HBT jilid 3 takbir pertama isinya Fatihah, takbir kedua sholawat dan selanjutnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan salam sholat. Kalau jilid HBT jilid 1
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HPT jilid 3 bisa ditambah dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus ya. Yang keempat, doa pendek setelah tasahud awal, ada tambahan di jilid HPT jilid 3, tambahan sedikit-sedikit. Lantas yang kelima terkait dengan apa? Tawaf, ya. Di waktu tawaf, hadas kecil, maka kalau kesulitan mencari apa? Air, tidak perlu berwudu lagi, tapi apa? Melanjutkan dengan kaidah kemudahan. Oke, sudah. Terakhir. Oke banget lagi mau. Metu pertanyaan untuk mau nanti terakhir ya. Enggak Pak Dokter, ini dokter kita sudah hadir. Terakhir. Himpun apa? Tafsir At-Tanwir jilid 1 dan jilid berapa? 2 sekarang muncul. Kita baru saja kehilangan pakar apa? Pakar tafsir namanya Bapak Profesor Dr. Hamim Ilyas ya, wafat mungkin sekitar 2 pekan yang lalu. Dalemipun berintik, celak berintik pundi Klaten nggih. Sing daleme Klaten sok adus ten nggen Banyu napa niku? Nah, ini cerak mereka. Buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Hamim Ilyas yang sangat terkenal apa judulnya? Judulnya Fikih Akbar. Apa? Fikih Akbar. Fikih Akbar. Kok Pak Kirman ngerti? Kalau pun tumbas. Yo mromo saiki bukune sing dikarang dening Persyarikatan Muhammadiyah niku penting. Fikih Akbar. Saya jelaskan fikih akbarnya itu. Jadi Profesor Hamim Ilyas itu kalau menjelaskan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sangat terkenal dengan tauhid kasih sayang. Jadi orang habis sholat itu harus tumbuh apa? Kasih sayang. Maka salam itu mengandung 5 hal. Tolong dicatat mangke. Pak metu bagian akhir mangke. Untuk mu pokoknya. Salam itu artinya damai. Assalam, damai. Warahmatullah, kasih sayang. Wabarakatuh, berkah. Dan berkah itu mengandung 3 hal. Berkah itu mengandung berapa? 3 hal. Satu apa? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. 2, sya'adah, tambah bahagia. Yang ketiga, manfaat. Sehingga kalau orang salam mengandung 5 hal. Damai, kasih sayang, tambah kebaikan, bahagia, tambah manfaat. Ya ini. Ya nanti yang lain-lain besok enggak gogean. Pak Profesor Hamim Ilyas juga punya ya almarhum ya. Itu punya mati Mas. Entek batune punya konsep tentang tauhid ya. Namanya tauhid kasih sayang. Maka orang Muhammadiyah kalau habis sholat keluar dari masjid harus tambah apa? Kasih sayang. Dah yang 5 kecil ya. Salam mau salam mau isinya apa mawon? 1, damai. 2, kasih sayang. 3, tambah kebaikan. 4, bahagia. 5, manfaat. Wes sudah pinter. Oke. Penutup. Tafsir At-Tanwir. Tafsir At-Tanwir itu hebatnya ya, disusun oleh Bapak-bapak Persyarikatan Muhammadiyah. Yang pertama ada konsep namanya responsivitas. Jadi kalau problem di masyarakat maka direspon oleh apa? Tafsir apa? At-Tanwir. Maka tafsir At-Tanwir termasuk di dalamnya merespon problem-problem yang apa? Muncul. Termasuk apa? KHGT dan lain-lain. Ngerti ya? KHGT dan lain-lain. Yang kedua, membangkitkan namanya. Membangkitkan dinamika. Maka di Muhammadiyah itu banyak dinamika, majelisnya bertambah, problem apapun, dinamika apapun insya Allah dijawab oleh Persyarikatan Muhammadiyah.
masuk PKO ini ada masjidnya, nggih, dan lain-lain. Namanya membangkitkan apa? Membangkitkan yang pertama responsivitas, yang kedua membangkitkan dinamika, yang ketiga membangkitkan etos. Apa? Etos. Etosnya itu ada 4. Ayo apa saja? Etosnya ada 4, ditirukan. Etos ibadah, monggo. Etos ekonomi. Etos sosial. Etos keilmuan. Jadi ada 4 ya. Pertama etos apa? Ibadah. Jadi ibadah maksudnya kudu dinawa semangat ya. Orang Muhammadiyah ibadahnya harus semangat. Yang kedua etos ekonomi, ali nyambut gawe kudu sing napa? Mempeng. Yang ketiga etos sosial, bermasyarakatnya juga harus rajin. Yang keempat etos keilmuan, wale sekolah ya sing mempeng. Ini ada di tafsir apa? At-Tanwir. Apa artinya At-Tanwir? Apa artinya At-Tanwir? Pencerah. Apa? Pencerahan. Maka sebelum baca tafsir At-Tanwir mumet bar maca tambah cerah. Ini ada Muknem dari Rumah Sakit PKO. Mengko pertanyaane telu seko pertanyaane materi ini Pak Girman, 3 dari materinya Pak Dokter nggih. Maka harus diperhatikan sampai akhir. Sebentar sambil menunggu apa? Sambil menunggu LCD kita ya. Sebagai penutup ya kami sampaikan Bapak Ibu, kami tetap mengundang ya karena kami masih tetap ditugasi untuk mengurusi pengajian malam Selasa di Mu'alimin. Saya sudah berjuang keras tapi muridnya memang baru dapat 60. Padahal kursinya 200. Nah, maka kalau santri apa ini Asyifa ini ingin berangkat, pokoknya langsung diterima sebagai santri tetap dan tidak harus hadir rutin. Hadir setiap malam Selasa bagus, sebulan 2 kali juga enggak apa-apa, sebulan sekali juga enggak apa-apa, sesekali juga enggak apa-apa. Ya ini memang karena memang sudah pakai sudah pakai YouTube dan lain-lain sehingga banyak yang ngajinya dari rumah. Namun untuk santri Sabtu pagi kalau ingin ngaji di Mu'alimin langsung saja langsung saja berangkat nanti menjadi santri di sana setiap malam Selasa dimulai jam 8 berakhir jam setengah 10 malam. Yang mengisi dari bapak-bapak Majelis Tablik PP Muhammadiyah dan Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi insya Allah seluruh materinya sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira cukup dari saya, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Matur suwun Pak Broto. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki perkenalan dulu ya, saya Hilmi, panggilannya Hilmi. Insya Allah kalau bertugas di IGD PKU Gampeng sama PKU Sleman, ya mungkin wonten sing sampun nate kepanggih napa dereng, mugi-mugi boten ngaten supaya insya Allah sehat sedaya. Pagi hari ini insya Allah kita akan membahas, mungkin bisa berdiskusi juga karena mungkin Bapak Ibu sekalian bon gadah pengalaman kata rawat luka sendiri, rawat luka keluarga, putra putri ini ngoten sing nate terluka, lecet, napa nyuwun sewu misalnya ke iris ngoten, menawi pun wonten banyak pengalaman ngoten lah. Niki kan pun beberapa minggu niki wingi niku kan korban nggih. Bapak Ibu sedaya wonten sing lecet napa nyuwun sewu ke iris ngoten tangane? Wonten nggih. Nggih ngoten. Di IGT juga beberapa kali nek deket-deket lebaran kurban ngoten itu banyak juga kasus-kasus luka lecet, luka iris, napa kadang memar juga ke
tendang sapi ngoten nggih wonten juga. Atau misalnya pas lebaran Idul Fitri ngoten tiang-tiang nom anak-anak ngoten nggih kathah yang luka-luka ini luka bakar karena petasan ngoten niku kathah. Bahkan sing parah sampai butuh dioperasi nggih wonten. Semoga mboten niki nggih mboten terulang lagi, dan nggih nek misale wonten luka niku luka-luka yang ringan dan bisa dirawat sendiri di rumah. Ngoten. Yang pertama ini kita akan membahas tentang kita harus paham dulu terkait dengan luka itu seperti apa, kemudian jenis-jenisnya apa saja, terus yang bisa kita lakukan di rumah itu nanti perawatannya seperti apa, lalu apa yang setelah itu ketika kita rawat, kapan kita harus minta pertolongan medis, entah itu ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke klinik ngoten, atau malah mungkin ada yang home care ngoten nggih sakit juga. Oke, niki luka yang dimaksud di pembahasan kali ini itu luka yang di kulit ya, kulit sama jaringan di bawahnya. Bukan luka-luka yang lain, luka hati, luka pikiran ngoten mboten, atau luka psikologis nggih mboten juga. Niki terfokus di luka yang di kulit dan jaringan di bawahnya. Sebelum kita bisa memahami luka, itu kita harus memahami dulu dari lapisan-lapisan kulit. Lapisan kulit itu secara garis besar itu ada 3 lapisan. Yang pertama itu yang paling atas itu namanya epidermis. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pernah lecet kulitnya, kemudian ada yang mengelupas lapisan yang transparan kayak kulit ari, itu epidermis maksudnya. Itu dia bukan sel utuh, dia itu lapisan keratin. Jadi dia bisa melindungi sel-sel yang ada di bawahnya. Kemudian yang di bawahnya itu ada lapisan dermis atau lapisan kulit sendiri. Itu sudah mulai ada pembuluh darahnya, sudah mulai ada ujung sarafnya, sudah mulai ada saluran-saluran keringatnya juga. Itu biasanya kalau lukanya sampai ke lapisan dermis, itu biasanya akan mengeluarkan darah, walaupun nggak banyak, walaupun nggak ngalir, biasanya cuma rembes gitu aja. Terus di bawahnya itu lapisan hipodermis, lapisan bawah kulit. Ini lapisannya lebih kompleks lagi, pembuluh darahnya lebih besar, ujung sarafnya lebih kompleks. Kemudian udah mulai ada folikel rambut, udah mulai ada kelenjar-kelenjar apokrin kayak gitu. Nah, kulit sendiri itu bukan cuma tampilan dari luar ya, untuk bagus-bagusan apa untuk kelihatan wangon ngoten mboten, tapi juga ada fungsinya. Fungsinya nggih yang pertama niku sebagai pelindung. Dia itu salah satu bagian dari sistem kekebalan tubuh. Karena dia jadi barrier atau pelindung supaya sel-sel yang di bawahnya, entah itu sel otot, sel saraf, itu nggak terekspos langsung dengan dunia luar. Gitu. Entah itu dari sinar UV, dari matahari, dari zat kimia yang entah nggak sengaja terpapar, atau misalnya dari bakteri yang nempel di tubuh kita. Terus fungsi kedua itu ada termoregulasi, atau ini untuk mengatur suhu tubuh. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau misalnya pas olahraga atau kepanasan gitu, biasanya akan keluar keringat. Itu tujuannya supaya panas tubuh kita itu gampang keluar. Gitu. Terus juga dia sebagai indera peraba, makanya ketika kita pegang sesuatu kita bisa tahu bentuknya, bisa tahu teksturnya, itu dari saraf-saraf yang ada di kulit. Sama yang terakhir dia juga jadi sintesis vitamin D, di mana itu berfungsi utamanya yang paling penting itu untuk pembentukan tulang. Itu. Nah, kenapa sih kalau misalnya terjadi luka di tubuh kita, itu perlu kita rawat? Tujuannya yang pertama ya mencegah supaya nggak terjadi komplikasi. Karena luka sekecil apapun itu bisa menyebabkan sesuatu yang sekiranya bisa lebih parah lagi. Yang paling sering sih infeksi, makanya ini kalau seperti di gambar ini ada kemerahan, kemudian ada lapisan keraknya yang berwarna kuning. Itu ada tanda-tanda infeksi di situ. Dan kalau misalnya tidak dirawat dengan baik, infeksi ini bisa menjadi infeksi yang lebih berat, apalagi untuk orang-orang yang punya komorbid atau punya penyakit riwayat sebelumnya. Misalnya paling sering gula darah tinggi,
luka sekecil apapun itu bisa menyebabkan infeksinya meluas, jaringannya rusak, bisa sampai infeksi yang menyebar. Itu yang perlu kita lakukan supaya ini tidak terjadi. Atau misalnya gambar yang di bawahnya ini sebenarnya awalnya luka robek, kemudian dirawat di rumah sakit, kemudian dijahit. Tapi karena selama perawatan pasca menjahitnya itu kurang bagus, entah itu karena terlalu lembab atau misalnya basah atau jarang diganti, jarang dibersihkan, jahitannya tidak jadi, jahitannya nggak menyatu. Padahal tujuan dijahit itu kan biar kulitnya menyatu, tapi ada bagian yang tidak menyatu. Ini harus dirawat supaya sebisa mungkin jahitannya itu menyatu dan tidak terjadi lepas jahitannya. Nah, tujuan yang kedua itu supaya bukan sekedar nggak terjadi komplikasi. Gimana caranya biar luka ketika sudah sembuh itu penyembuhannya baik gitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah ada yang punya luka, kemudian penyembuhannya jadi seperti yang digambar di kiri itu, ada terjadi keloid, jaringannya jadi tebel. Itu bukan penyembuhan yang baik, itu penyembuhan yang kurang baik, bisa jadi diakibatkan karena perawatannya kurang baik saat itu. Atau ada contoh lain, ini namanya yang hitam itu hiperpigmentasi atau menghitamnya kulit setelah sembuh. Itu juga bisa diakibatkan karena perawatannya kurang baik. Nah, ini jenis-jenis lukanya ya. Yang paling ringan sih ada luka memar, biasanya karena benturan, entah itu jatuh atau misalnya kebentur atau ketendang, itu juga bisa menyebabkan luka memar. Luka memar itu diakibatkan karena pembuluh darah tadi, lapisan-lapisan kulitnya itu kan ada lapisan yang ada pembuluh darahnya, itu pecah pembuluh darahnya, walaupun lapisan di atasnya itu masih utuh, karena pecah pembuluh darah di bawahnya, jadi merembes darahnya, jadi ngumpul di bawah kulit, biasanya akan muncul sebagai memar. Awal-awal biasanya biru, nanti lama-lama merah, lama-lama menghitam, lama-lama jadi kuning. Itu luka memar. Kemudian ada luka abrasi, luka lecet. Itu biasanya karena gesekan, misalnya jatuh dari motor ke gesek aspal, itu bisa menjadi luka abrasi. Atau luka robek, luka iris, ini biasanya trauma tumpul yang keras, itu bisa menyebabkan robek. Atau luka iris misalnya karena benda-benda tajam kayak pisau, kayak silet gitu. Kemudian ada luka tusuk, ini biasanya yang banyak terjadi di telapak tangan, telapak kaki gitu, misalnya karena paku sedang bekerja, sedang ke kebun, ke sawah gitu, nggak sengaja menginjak paku, itu biasanya terjadi luka tusuk. Terus ada luka gigitan hewan, entah itu tikus, entah itu ular, entah itu kucing, itu bisa juga. Terus yang kemudian ada luka bakar sama luka avulsi. Luka avulsi itu contohnya kayak misalnya naik motor atau mau naik motor ke injek standar motor gitu, kukunya copot, itu maksudnya luka avulsi. Itu yang biasanya ringan dan sering terjadi. Ada juga luka avulsi misalnya jatuh giginya mau copot lepas, itu luka avulsi. Atau misalnya yang paling parah misalnya patah tulang sampai tulangnya keluar, itu juga luka avulsi. Kemudian ada luka yang jenis lain-lain juga, ini yang luka sifatnya kronis. Kalau yang atas tadi kan sifatnya akut atau baru aja kejadian terus terjadi luka. Nah, luka kronis ini relatif dia bertahap, munculnya sedikit, lama-lama kok muncul nyusewu growong atau muncul lukanya terinfeksi bernanah kayak gitu, atau jadi bisul kayak gitu juga bisa. Itu salah satu contohnya ya, luka diabetes atau luka dekubitus pada saudara-saudara kita yang bed rest, tiduran lama atau duduk lama, imobilisasi, tidak bisa jalan, seperti itu. Ini yang pertama tadi, luka memar. Luka memar itu kan dia biru seperti itu. Ini luka yang ringan biasanya. Ini luka memar biasanya tadi karena pembuluh darah di bawah kulitnya pecah. Kalau yang seperti ini biasanya tidak perlu sampai ketemu dengan dokter atau perawat gitu. Biasanya akan selesai sendiri di rumah. Kecuali ada misalnya ini lukanya di sikunya nggak bisa digerakkan gitu. Mungkin butuh
periksa untuk misalnya ronsen dan lain-lain. Tapi kalau misalnya anggota geraknya masih bisa digerakkan dengan baik, luka memar insya Allah bisa dirawat sendiri di rumah. Caranya ya dikompres dingin. Dingin itu maksudnya air es gitu aja yang seperti di pintu kulkas gitu, itu dikompres selama 2-3 hari pertama. Tujuannya apa? Tujuannya biar pembuluh darah yang pecah tadi itu bisa menyempit dan perdarahannya berhenti. Nanti biru yang karena darah ini akan diserap sendiri oleh tubuh. Terus setelah itu, setelah 3 hari pertama, biasanya kita sarankan untuk dikompres hangat. Jadi dikompres dingin dulu 2-3 hari, kemudian setelah itu dikompres dengan air hangat. Nah, ini adalah proses-proses penyembuhannya. Biasanya memang agak lama. Kadang pasien itu datang udah seminggu terjadi cedera gitu kan, konsultasi misalnya di klinik gitu, konsultasi kok birunya nggak menghilang-hilang kayak gitu. Itu khawatir kalau terjadi apa-apa di organ dalamnya. Tapi memang luka seperti ini atau luka memar itu bisa lama penyembuhannya, bisa sampai seminggu sampai 2 minggu. Jadi nggak kedah sabar, nanti akan diserap tubuh sendiri memarnya. Dan prosesnya itu ada perubahan warnanya. Pertama merah tadi karena pembuluh darahnya pecah, terus jadi biru, ada kehitaman, terus lama-lama akan jadi kuning. Kuning ini terjadi karena pembuluh darahnya itu sudah mulai dipecah oleh tubuh. Kuning ini karena bilirubinnya dari pemecahan sel darah merah yang pecah tadi. Jadi kalau udah mulai kuning, itu artinya sudah mulai diserap oleh tubuh. Kadang Bapak Ibu semua kan ada yang kalau luka memar gini dikasih trombopop gitu, mereknya trombopop atau jenis yang lain, tapi isinya itu ini heparin. Heparin ini tujuannya untuk biar darah yang menggumpal ini itu bisa cepat cepat pecah, terus lebih cepat diserap tubuh. Tapi hati-hati kalau trombopop ini itu sebisa mungkin jangan dipakai di hari pertama, di 24 jam pertama. Karena tadi pembuluh darahnya kan baru aja pecah. Kalau kita kasih trombopop, yang harusnya pembuluh darahnya itu sudah bisa nutup, dia malah nggak nutup-nutup gitu. Jadi 24 jam pertama kita tunggu, kita kompres supaya pembuluh darahnya nutup. Baru setelah itu bisa dikasih trombopop. Nggak dikasih pun nggak apa-apa sebenarnya, nanti akan segera ditutup, akan segera diserap sendiri oleh tubuh. Itu untuk luka memar, insya Allah bisa dirawat sendiri di rumah. Dan kalau tidak ada kelemahan atau gangguan gerak di anggota gerak, itu kemungkinan besar tidak perlu sampai ketemu ke rumah sakit atau ke puskesmas. Nah, ini ada luka abrasi. Luka abrasi itu dia luka lecet, seperti ini luka lecet ringan aja. Ini karena ini lapisan yang tergores atau yang hilang, yang rusak itu cuma lapisan atasnya saja, epidermis sama mungkin lapisan dermis, tapi lapisan yang paling luar. Biasanya seperti ini berdarah, tapi berdarahnya cuma ringan. Dan yang seperti ini juga sama, bisa dirawat di rumah. Beda dengan luka abrasi yang berat. Ini biasanya lapisannya sampai dalam, lapisan dermisnya hilang setengah atau hilang seluruhnya. Biasanya perdarahannya itu nggak bisa berhenti sendiri. Atau biasanya kulitnya itu udah mengelupas-lepas seperti ini. Jadi ini perlu dibawa ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nah, untuk perawatannya sendiri, ini yang pertama, kalau kita mau merawat luka lecet tadi, sebisa mungkin tangan yang kita pakai untuk membersihkan itu juga harus bersih dulu. Nah, cuci tangan dulu, kemudian dibersihkan saja lukanya dengan air mengalir ya, air mengalir bersih itu lebih baik gitu. Jangan pakai air yang misalnya pakai kain dicelup air terus dioles gitu, jangan. Benar-benar dialirkan saja, dialirkan biar kotoran-kotorannya, kerikilnya itu bisa ikut ngalir dan lepas dari lukanya itu tadi. Syukur-syukur kalau di rumah ada air steril atau air infus, makanya kita mulai sarankan di rumah itu di kotak P3K kalau ada, itu salah satu komponen yang ada itu adalah air steril atau air infus untuk membersihkan luka. Kemudian setelah itu bisa diberikan antiseptik. Nah, antiseptiknya ini yang disarankan itu dengan betadine saja. Ini Bapak Ibu masih ada yang pernah membersihkan luka dengan alkohol atau rivanol, luka terbuka, itu sekarang sudah nggak disarankan ya, bahkan dilarang kayak gitu.
Karena rifanol atau alkohol itu sifatnya sitotoksik atau dia merusak sel. Jadi ketika ada luka terbuka, sel-sel yang harusnya itu tumbuh baru itu malah rusak karena alkoholnya. Ya, lukanya sembuh sih sembuh, tapi biasanya jadi keloid kayak gitu. Karena tubuh maksa untuk nutup segera, tapi kok selnya dirusak terus, jadinya bikin sel-sel keloid tadi, jaringan keloid supaya tetap nutup dan nggak rusak dengan alkohol. Jadi Bapak Ibu kalau ada luka terbuka yang dia keluar darahnya terutama, jangan pakai alkohol. Alkohol itu cuma dipakai untuk membersihkan kulit yang utuh, yang baik, misalnya buat cuci tangan, atau mungkin teman-teman di rumah sakit kalau mau nyuntik itu dibersihkannya dengan alkohol karena kulitnya masih utuh kayak gitu. Kalau luka terbuka jangan sekali-kali pakai alkohol kayak gitu. Kemudian juga bisa diberikan dengan pakai antibiotik kayak gitu. Nah, kalau lukanya tadi abrasinya dalam sampai ke bagian dalam atau ada lapisan kulit yang mengelupas gitu, itu sebaiknya dibawa ke rumah sakit atau ke vaskes saja. Nanti akan dirawat luka, dibersihkan, dialirkan tadi air steril, kemudian akan di dressing atau ditutup dengan kasa. Biasanya kendalanya di rumah itu adalah perawatan pasca dari vaskesnya. Biasanya ada yang tanya, ini kok nggak dibuka, kadang ada yang berasumsi kalau ditutup itu sembuhnya jadi lama, keringnya jadi lama kayak gitu. Ya, secara umum memang keringnya lama, tapi tadi balik lagi ke tujuan perawatan luka itu apa? Tujuan perawatan luka kan bukan cuma serta-merta biar cepat kering, tapi biar nggak terjadi komplikasi dan biar penyembuhannya bagus, penyembuhannya sempurna. Itu ditutup terus supaya lukanya itu nggak terekspos dengan udara luar untuk mencegah infeksi dan supaya nggak terbentuk keloid itu tadi. Jadi lebih baik ditutup dan ditutupnya dengan kasa atau balut yang steril gitu. Itu baiknya dibawa ke fasilitas kesehatan. Biasanya nanti akan diedukasi atau diminta untuk 2 atau 3 hari sekali itu datang ke vaskes 1 ke klinik itu untuk nanti diganti perbannya, diganti balut lukanya. Kemudian jenis luka lainnya ini mungkin juga yang sering terjadi itu ada luka robek atau iris. Nah, bedanya kalau robek itu kadang lukanya nggak beraturan, nggak rapi seperti ini. Atau kalau luka iris kayak benda tajam itu biasanya lukanya lebih halus, lebih tepinya itu lebih rata. Biasanya ini karena misalnya di ujung jari karena pisau gitu. Kadang ada luka robek yang tidak terlalu dalam, biasanya cuma sedikit gitu tapi berdarah, tapi nggak kelihatan, ototnya itu nggak kelihatan. Itu biasanya bisa dirawat sendiri di rumah. Kalau sampai ada ototnya yang kelihatan seperti ini, sebaiknya dibawa ke vaskes. Kalau robek ringan seperti ini, itu bisa dirawat sendiri di rumah. Oke, yang kiri pasti dijahit. Kalau yang di sini belum tentu dijahit, tergantung kedalamannya. Terus tata laksananya sama. Yang perlu dilakukan adalah kalau luka robek itu berdarahnya biasanya cukup banyak, itu pertama harus ditekan dulu supaya perdarahannya berhenti. Bahkan luka yang dalam tadi pun sebisa mungkin sebelum datang ke vaskes, ke fasilitas kesehatan, sebelum dilakukan jahitan gitu, itu sebaiknya dari rumah dibalut dulu, ditekan biar perdarahannya berkurang, biar nggak terekspos juga gitu. Intinya seperti itu. Jadi untuk membalutnya sendiri itu bisa dengan, kalau punya kasa steril ditekan dengan kasa steril, kalau nggak punya misalnya dengan kain bersih itu pun cukup. Setelah itu nanti dibawa ke vaskes, nanti dirawat di sana. Kalau lukanya ringan tapi jaringan ototnya nggak terekspos, nggak kelihatan, ya sebenarnya cukup diberikan plester saja, dipakai aktivitas biasa, ditunggu, diganti rutin sehari 2 hari sekali, nanti akan sembuh sendiri. Terus ini kalau di rumah sakit lukanya dalam pasti dijahit, tapi ingat, jahit luka robek itu hanya bisa dilakukan kalau lukanya itu kurang dari 24 jam. Itu penyembuhan atau penyatuan luka robeknya itu akan baik. Kalau lebih dari 24 jam, misalnya ke irisnya sekarang, datangnya lusa, ngoten, Senin, ngoten, kemungkinan besar sama rumah sakit sama vaskesnya nggak akan disarankan untuk dijahit.
karena memang itu sudah nggak bisa menyatu kalau dijahit pun. Jadi sebaiknya kurang dari 24 jam itu sudah dijahit kayak gitu. Nah, yang berikutnya ini ada luka tusuk, biasanya terjadi di telapak kaki atau mungkin di bagian tubuh yang lain juga bisa. Yang berbeda dari luka-luka yang lainnya, luka tusuk itu relatif luka tusuk niku, luka apa nih? Saya berdiri nih Bapak Ibu. Luka tusuk itu beda dengan luka-luka yang lainnya. Kalau luka yang lainnya kan kelihatan dari luar, kalau lebar ya lebar, kalau luas ya luas gitu. Kalau luka tusuk itu dari luar kelihatannya cuma titik gitu aja, tapi kadang dalam banget kayak gitu. Itu resiko ada infeksi yang cukup berbahaya. Ada kadang kotoran kerikil ketinggalan, atau kadang malah serpihan paku ketinggalan, atau serpihan kaca ketinggalan, atau tusuk sate misalnya, itu juga bisa ketinggalan di luka tusuknya itu tadi. Jadi kalau luka tusuk, saran saya tetap dibawa ke fasilitas kesehatan untuk nanti dieksplorasi. Kalau di Vaskes biasanya kita sarankan untuk dilakukan namanya cross incisi. Lukanya yang kecil dalam ini tadi itu malah dilebarkan supaya jaringan yang di dalam itu bisa terekspos, bisa dibersihkan. Itu. Jadi jangan heran nanti kalau misalnya luka tusuk datang ke IGD itu malah bukannya ditutup lukanya, malah ditambahin, dilukain baru. Karena tujuannya tadi jaringan-jaringan yang di dalam biar bisa terekspos dan dibersihkan. Sama luka tusuk tadi itu ada risiko infeksi tetanus kayak gitu. Infeksi tetanus itu kan dia bakteri anaerob. Bakteri anaerob itu istilahnya bakteri yang nggak suka dengan oksigen. Kalau dia kena oksigen mati, tapi kalau nggak kena oksigen malah dia senang kayak gitu. Makanya dia senang di luka-luka tusuk seperti itu. Karena di dalam kan nggak banyak terpapar oksigen, dia lebih tendensi untuk bisa tumbuh di sana. Jadi kalau ada luka tusuk, baiknya ditanyakan juga apakah perlu suntik anti tetanus atau pembuatan. Tapi nggak semua luka tusuk juga butuh anti tetanus. Nanti ada pertimbangan yang pasti sendiri. Seperti misalnya sudah vaksinasinya masih kurang dari 5 tahun, masih baru-baru aja vaksinasi gitu. Itu ya tidak perlu anti tetanus sebenarnya selama lukanya bersih. Kemudian yang berikutnya ada ini luka gigitan hewan. Di sini ada Bapak Ibu yang pernah tergigit tikus, kucing, atau mungkin ular, mungkin ada yang pernah tergigit ular. Nah ya, gigitan-gigitan seperti ini itu dari segi lukanya sebenarnya tidak berbahaya. Lukanya itu ringan, biasanya cuma titik aja kayak gini atau titik 2. Yang berbahaya itu kalau misalnya si hewan yang menggigit itu menularkan penyakit atau malah menularkan atau memasukkan bisa ke tubuh kita. Kalau paling sering sih yang sekarang lagi naik kasusnya ya kasus-kasus rabies itu cukup banyak. Tapi itu ya kita harus aware juga, nggak semua gigitan kucing, nggak semua gigitan anjing gitu itu menyebabkan rabies. Perlu diingat juga kalau hewan yang menggigit kita misalnya masih sehat, nggak kelihatan sakit atau nggak setelah itu meninggal atau mati, ya kemungkinan besar tidak akan menularkan rabies dan nggak perlu anti rabies. Tapi kalau misalnya kok kelihatannya misalnya kucingnya kok nggak seperti biasanya, tampak sakit atau beberapa jam kemudian kucingnya mati tiba-tiba, itu datang ke Vaskes untuk nanti dirawat lukanya dan minta anti rabies. Tapi kalau di Jogja nyuwun sewu, nggak semua Vaskes punya anti rabies, cuma Vaskes tertentu. Biasanya RSUD karena itu brok-brokan dari pemerintah seperti ya. Kemudian ada luka yang paling banyak juga itu ini banyak makan korban juga, itu gigitan ular. Gigitan ular itu bisa dia masukin bisanya masuk ke tubuh, jadi merusak sel-sel atau jaringan-jaringan di tubuh. Tapi tidak semua gigitan ular itu berbisa, dan nggak semua gigitan ular berbisa itu mematikan. Pertama, bisa itu produksinya sedikit sebenarnya di ular. Kalau dia misalnya habis gigit tikus, habis membunuh tikus gitu kan ularnya, terus nggak sengaja misalnya nggak
Kebetulan menggigit kita, bisanya udah kepake pas gigit tikus. Jadi pas gigit kita misalnya itu udah nggak ada bisanya, biasanya itu tidak berbahaya. Jadi tidak semua gigitan ular itu berbisa, nggak semua gigitan ular berbisa itu berbahaya, dan juga nggak semua itu menyebabkan butuh anti bisa ular, ya gitu itu juga bisa. Next, ini untuk fokus di gigitan ular. Yang pertama dilakukan, yang paling penting itu mungkin zaman dulu masih ada yang kayak disedot kayak gitu, digigit, disedot pakai mulut kayak gitu, atau pernah terakhir ketemu itu ada yang dibawa ke ahli ular gitu, ada yang semacam dibekam kayak gitu, disedot kayak gitu. Itu sebenarnya nggak begitu efektif kayak gitu. Pertama, karena bisa ular ketika masuk di tubuh kita itu bukan masuk di pembuluh darah, tapi masuknya di pembuluh limfatik, pembuluh limfa, yang dia alirannya itu nggak cepat, biasanya lebih banyak ngumpul saja. Nah, ketika ada gerakan otot, tangan bergerak, gitu, jari-jarinya bergerak gitu, itu baru si limfatiknya itu menyebar dan bisa ularnya ikut menyebar juga. Makanya penanganan pertama pada bisa ular, pada gigitan ular, itu yang perlu kita lakukan adalah imobilisasi. Kayak orang patah tulang, kita bidai, kita sepalet, biar nggak ada gerakan otot di sini, biar kalaupun ada bisa ular yang mengumpul di sini, dia tidak bergerak menuju ke jantung. Nah, kalau menuju ke jantung kan nanti bisa dialirkan ke seluruh tubuh. Itu yang perlu kita hindari. Nah, kalau misalnya ada tetangga atau saudara yang terkena gigitan ular, yang perlu kita waspadai ya bisa ularnya berbisa, dan yang perlu kita lakukan adalah imobilisasi sebelum kita bawa ke rumah sakit. Nah, setelah itu pastikan kalau bisa ularnya dibunuh, difoto gitu, biar bisa kita identifikasi ketika di rumah sakit. Bisanya ularnya itu berbisa atau tidak. Kalau ular berbisa itu biasanya kepalanya berbentuk V seperti ini. Kalau lebih round atau lebih bulat biasanya tidak berbisa. Sama kalau titik dua seperti ini biasanya berbisa. Kalau lukanya lebih membentuk pola gini itu biasanya tidak berbisa. Jadi yang paling penting setelah imobilisasi, diingat kalau bisa difoto lukanya biar bisa kita tentukan terapi atau tata laksana selanjutnya. Kemudian ini juga sering mungkin ibu-ibu sekalian lebih banyak kejadian luka bakar karena misalnya air panas gitu, lagi masak kena wajan. Kalau bapak-bapak biasanya luka bakarnya lebih misalnya karena knalpot, itu juga termasuk luka bakar juga. Nah, luka bakar itu bisa dibagi secara umum jadi 3 derajat. Itu tergantung tadi kedalaman lapisan kulit yang rusak. Nah, yang pertama itu derajat 1. Derajat 1 itu biasanya kayak misalnya kena knalpot tapi cuma sebentar, itu biasanya jadi derajat 1. Atau kalau lagi panas-panasan di luar, itu kadang ada yang tengkuknya merah, mukanya merah kayak gitu, itu biasanya karena sinar matahari. Jadi luka bakar derajat 1 biasanya tampilannya cuma merah gini aja, merah tapi kerasa perih kayak gitu. Ini yang pertama, ini itu bisa dirawat di rumah sendiri dengan cara ya nanti didinginkan, dialiri air. Kemudian ada derajat 2. Derajat 2 itu tandanya muncul kantong-kantong air seperti ini, melepuh. Ini isinya air biasa, air ya dari sel-sel yang rusak ngumpul di sini. Ini kalau nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar, sebenarnya bisa dirawat sendiri di rumah. Kalau besar, luas kayak gitu, apalagi pecah gitu tiba-tiba, itu sebaiknya ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang ini derajat 3 atau full thickness, kedalamannya itu sampai dermis, lapisan dermisnya habis. Itu biasanya ditandai dengan nekrosis atau jaringan yang mati. Itu biasanya tandanya ada yang hitam, kulit yang menghitam, jaringan ototnya menghitam kayak gitu. Itu ya, yang seperti ini wajib ke fasilitas kesehatan untuk dibersihkan jaringan-jaringan yang rusak tadi. Ada banyak jenis juga luka bakar, luka inhalasi karena menghirup udara panas. Mungkin kalau kasus-kasus meletusnya Gunung Merapi itu juga sering ada kasus inhalasi udara panas. Itu dari luarnya nggak tampak ada luka bakar, tapi di paru-parunya itu rusak. Itu juga salah satu jenis luka karena adanya panas yang terekspos ke tubuh kita. Ini
Untuk penanganannya di rumah, kalau misalnya ada terjadi luka bakar, dimanapun areanya, itu sebisa mungkin dialiri air, pakai air keran gini juga tidak apa-apa. Yang penting mengalir. Kadang ada yang cuma direndam, kadang yang ada cuma dikompres. Paling baik itu dialirkan. Karena kita butuh panas yang ada di kulit, yang sudah terlanjur ada di kulit ini segera keluar gitu. Kemarin itu ada kasus juga di klinik, itu dia luka bakar karena knalpot, cuma kenempel ke knalpot gitu aja karena kecelakaan ringan. Dia awalnya itu lukanya cuma merah kayak yang pertama tadi, tapi karena nggak ditangani dengan baik di rumah, nggak dialiri air gitu, 2 hari 3 hari sebelumnya lukanya itu jadi dalam. Karena luka bakarnya itu nggak cuma terjadi saat terjadi kontak dengan udara panas. Saat panasnya nggak bisa kita keluarkan, itu masih ada proses panas yang merusak jaringannya. Jadi segera ketika kena panas, itu segera dialiri air mengalir. Sebaiknya paling nggak 5 menit. Kelihatan atau tampak lama, tapi nggak memang seperti itu baiknya. Kadang cuma dialiri sebentar itu kurang efektif, baiknya paling nggak 5 menit dialiri air keran kayak gitu. Nah, lalu setelah itu kalau untuk luka bakar tadi yang derajat 1 atau derajat 2, itu jangan lupa aksesoris yang tubuh yang nempel itu dilepas, karena nanti resiko kalau misalnya cincin kayak gitu, kadang ketika terjadi luka itu dia bengkak, cincinnya susah dikeluarkan, malah jadi cedera sekunder, jadi cedera vaskular, cedera pembuluh darah, atau cedera saraf juga bisa karena perhiasan cincin atau gelang gitu misalnya belum kita lepas. Kemudian bisa diberikan salep setelah itu. Prinsip salepnya sih sebenarnya untuk mencegah supaya nggak infeksi, sama mencegah supaya atau membuat kulitnya itu terhidrasi, lebih lembab. Itu ya bisa pakai aloe vera, bisa pakai vaselin itu juga bisa, atau kalau yang krim biasanya kita rasakan itu burnazin, itu silver antibiotik, atau bioplacenton kayak gitu juga bisa. Tapi prinsipnya kalau luka derajat 1 atau derajat 2 yang ringan, itu Bapak Ibu masih bisa merawat sendiri di rumah. Tapi kalau misalnya terjadi derajat 2 atau derajat 3 apalagi, itu sebaiknya ke fasilitas kesehatan. Kalau derajat 2 kadang agak bingung, itu melepuhnya itu perlu dipecahin nggak sih? Kadang ada yang mecahin, kadang ada yang tidak. Di vaskes itu kadang masih bervariasi juga. Ada yang teorinya masih dipecahin, ada yang teorinya dibiarkan saja. Kalau teori terbaru sebenarnya, rekomendasi terbaru itu tidak perlu dipecahkan, kayak gitu. Nunggu pecah sendiri. Tapi kalau sudah terlanjur pecah, sebaiknya kulit yang menjadi atap lepuhnya tadi itu dilepas, kemudian ditutup dengan kasa, kayak gitu. Itu rekomendasi terbaru. Tapi prinsipnya selama masih belum pecah, sebaiknya dibiarkan saja. Kalau yang derajat 3, karena tadi ada jaringan-jaringan yang mati, jaringan yang mati itu harus dilepas, harus dipotong. Bahkan sampai bisa masuk ke ruang operasi kalau lukanya luas kayak gitu. Dan luka bakar itu kalau terlalu luas, misalnya sepertiga bagian tubuh, setengah luas area tubuh gitu, itu baiknya selain kita rawat lukanya, juga kita hidrasi atau kita masukkan cairan. Makanya di rumah sakit kadang kalau luka bakar yang luas, kita infus, kita masukkan cairan infus yang banyak. Karena kembali lagi, salah satu fungsi dari kulit itu adalah termoregulasi. Ketika kulitnya banyak yang rusak, cairan yang di tubuh itu akan banyak yang menghilang. Banyak yang menghilang, otomatis tubuh dehidrasi, kekurangan cairan, harus kita masukkan cairan infus yang banyak. Itu makanya kalau luka bakar derajat 2 atau derajat 2 yang luas, itu baiknya ke rumah sakit. Ini yang berikutnya luka avulsi. Luka avulsi itu kukunya biasanya ada yang lepas bagian, ada yang cuma seperti ini perdarahan di bawah kuku. Ini kalau seperti ini baiknya sebenarnya diambil, dilepas kukunya, nanti kuku baru akan tumbuh. Tapi kalau misalnya tidak pun sebenarnya tidak apa-apa, bisa dirawat sendiri di rumah, dibersihkan, nanti kuku barunya akan tumbuh sendiri dorong kuku yang lama. Karena ini si bantalan kukunya sudah nggak nempel dengan kukunya, ini pasti nggak akan, kuku lamanya pasti nggak akan selamat gitu. Ini nanti biasanya akan ditutup seperti ini bandage-nya. Kemudian itu tadi luka-luka yang sifatnya baru saja terjadi. Nah, yang sering terjadi juga pada
saudara-saudara kita yang bed rest lama, tiduran lama, di kursi roda yang lama gitu, biasanya muncul namanya luka dekubitus. Luka dekubitus biasanya itu muncul di bagian tubuh belakang, entah itu di punggung, di leher, atau nyun sewu misalnya di bokong, itu juga bisa. Nah, luka dekubitus ini itu terjadi karena ketekan terus bagian tubuh yang di situ, itu ketekan terus dari berat badan karena tadi banyak tidurannya itu tadi. Nah, luka dekubitus itu sebenarnya nggak yang ujuk-ujuk muncul luka gerowong seperti ini. Dia tetap ada prosesnya. Prosesnya ya kemerahan dulu. Jadi kalau misalnya sudah mulai ada yang kemerahan, mulai hati-hati, kita lakukan tahap-tahap untuk mencegah supaya nggak terjadi luka dekubitus. Nah, ini cara-caranya. Yang pertama, ubah posisi sesering mungkin. Mungkin ada saudara orang tua kita yang bed rest, jangan ragu-ragu untuk misalnya kita miringkan atau misalnya kita ubah posisinya jadi duduk kayak gitu. Itu akan membantu supaya luka dekubitusnya itu tidak muncul. Itu yang pertama. Misal 2 jam sekali gitu kita ubah posisinya, miring kanan, miring kiri, kita ubah duduk, kita pindah ke kursi roda, kita ajak jalan-jalan, itu lebih baik gitu. Kadang banyak masyarakat yang belum aware terhadap luka dekubitus, tahu-tahu sudah muncul lukanya. Kemudian kalau bisa juga gunakan atras yang lebih empuk, itu biasanya ada matras khusus yang untuk luka dekubitus. Kemudian kalau sudah terjadi kemerahan tadi, kita cegah, kita berikan lotion yang untuk bayi kayak gitu, pelembab kayak gitu, itu bisa untuk mencegah supaya luka dekubitusnya tidak berkembang menjadi luka yang dalam gitu. Kalau sudah mulai luka terbuka yang dalam, itu baiknya segera dirawat saja. Panggil perawat atau misalnya dibawa ke fasilitas kesehatan, itu juga bisa. Terus yang terakhir, jangan lupa juga faktor internal, faktor nutrisi. Kadang kita lupa, kita udah rawat luka, tapi ternyata protein yang kita berikan untuk keluarga kita yang bed rest itu belum cukup. Jadi faktor internal juga penting. Nah, ini ketika luka sudah kita rawat, itu nggak seketika lukanya langsung sembuh. Biasanya butuh proses yang cukup lama, bahkan luka sampai full recovery itu bisa sampai 2 tahun, itu bisa. Faktornya seperti ini. Yang pertama tadi, pembuluh darah akan menyempit sehingga perdarahan berhenti, kemudian nanti muncul sel-sel radang, sel darah putih menggumpal di sana, terus nanti baru muncul sel-sel baru. Nah, kemudian nanti akan ada maturation atau istilahnya remodeling. Mungkin Bapak Ibu semua ada yang bekas lukanya masih merah, masih kaku, masih tebel atau masih hitam gitu. Itu artinya masih fase remodeling, masih fase di mana jaringan-jaringan yang kurang bagus tadi itu masih butuh waktu untuk digantikan sel-sel yang lebih baik. Jadi perlu bersabar. Artinya luka itu bisa sembuh, tapi memang butuh waktu, tergantung derajat lukanya, tergantung perawatan yang kita berikan. Seperti itu. Oke, sampun, itu dari saya. Ini terkait dengan perawatan luka. Semoga bisa menjadi ilmu bagi Bapak Ibu sekalian dan mengingat bagi saya. Kalau terjadi luka, sebaiknya dirawat dengan baik. Kalau misalnya tidak tahu atau ragu-ragu, ya segera dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan di sekitar rumah atau datang ke fasilitas kesehatan. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, saya tutup dulu dari saya kembalikan ke Pak Broto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Mas Silmi. Bapak Ibu yang hormati, ternyata banyak sekali ilmu yang telah kita dapatkan, pencerahan yang kita dapatkan, dan semuanya kayaknya kita dari kecil sampai sekarang ngalami kabeh. Nah, penanganannya kadang nak kenal kok jadi dikai odol. Kadang minyak tawon. Kadang ngasih minyak tawon dan sebagainya. Nah, lidah buaya itu justru malah baik. Malah bagus sekali setiap kita pertolongan pertama. Jadi tanaman di rumah lidah buaya itu, nah dulu setiap rumah pasti ada penisilin. Sekarang hilang pohon penisilin. Nah, sekarang tinggal lidah buaya, ini ternyata sudah dibuangi. Jadi kita juga sangat bingung banget. Nah, tadi setelah terbuka ini mungkin dari Bapak Ibu, pertanyaan pertama, materi ini desain nggih Pak Dokter?
Bisa Ya, gimana? ya, Mungkin insya Allah kami setelah diberikan ke saya nanti saya share di grup. Yang tidak masuk grup dan memang ada nomor saya yang bisa japri saya gitu, yang mau minta materinya. Kemudian untuk selanjutnya pertanyaan sebelah utara ada 2. Nanti dulu pertanyaan tengah 1, paling selatan. Halo, mungkin ya Pak Agus. Halo, lorong paling selatan. Wow, banyak sekali Mas. Pak Ismaraman kali bilang, wah ini Pak Ismaraman memutar lu. Gini, insya Allah. Dan Riki 2, Riki 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi kita nggak menginginkan semua ya. Ini kasusnya nyata, fakta ya. Ya. Ada sebuah rumah ya cukup bagus, ada kacanya, ada istilahnya lain itu yang asbes itu. Suatu ketika jadi kalau pergi orang yang punya rumah, dan mungkin ketika masak itu lupa mematikan kompornya, jadi gasnya keluar. Nah, ketika pulang itu mungkin buat kopi atau apa, menyalakan terjadi ledakan yang besar. Nah, kemudian kaca itu pecah, kacarnya juga pecah. Nah, waktu itu yang punya orang bingung, akhirnya dari kawan mandi nyemplung ke bawah. Apakah itu langkah-langkah yang benar? Tidak. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, kalau kita buka, kemudian rumah itu menjadi hitam, kemudian seperti ada keras kayak aduh, apa itu sulitnya gimana supaya semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Mas Diki dari PLM Jatuh. Oke. Saya dulu pernah operasi, tapi yang sandingnya itu ada titik, ya ada satu titik penyakit kecil. Tapi ternyata setelah lama-lama menjadi besar di dalamnya. Nah, itu karena kita kurang mampu merawat sendiri. Itu kita terus fokus Mas. Awalnya cepat transportasi gitu, tapi lama-lama tidak bisa sembuh malah melebar. Nah, itu caranya merawat sendiri bagaimana? Atau pakai itu yang seperti untuk merawat itu sampai air apa itu? Air itu aku pakai alat-alat yang sendiri. Karena saya sudah mengalami ini. Luka itu hampir 6 bulan, ini belum sembuh. Maka dari itu kadang kalau saya 2 hari, 3 hari sekali di puskesmas atau di Nyai itu. Maka sekarang saya 2 minggu sekali diperiksa oleh dokter Pajar. Nah, maka dari itu bagaimana cara merawat sendiri di rumah karena terbatasnya waktu apa harus punya gunting yang steril atau seperti penjahit itu atau bagaimana caranya, terus bagaimana cara membersihkan lukanya di yang kena itu pakai air biasa apa air hangat apa air khusus. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Pak Broto, mungkin itu dulu saya jawab dulu ya, biar nggak lupa. Yang pertama tadi terkait dengan luka ketimpang plafon asbes atau misalnya karena pecahan kaca langsung nyemplung ke bak mandi ke kolah itu, menurut saya kalau misalnya itu nggak ada anggota keluarga lain yang bantu itu nggak apa-apa. Itu pernah ada kecelakaan lalu lintas truk apa ya gitu, orangnya itu kena pecahan kaca seluruh bagian tubuhnya walaupun nggak nancep gitu. Itu setelah oh nganu, luka bakar berarti nggak ya? Oh ya, kalau luka bakar sudah sesuai karena yang dibutuhkan itu adalah supaya panas di kulit itu segera keluar ya dengan air itu tadi. Karena kalau seluruh bagian tubuh ya mau nggak mau harus disiram semua atau kalau nggak tadi masuk ke bak mandi kalau misalnya nggak ada yang menolong. Tapi kalau ada yang menolong itu lebih baik dialiri karena airnya sebaiknya air yang mengalir kayak gitu Pak. Kalau di bak kan dia tidak mengalir, itu lebih baik dibantu terus dialirkan kayak gitu. Seperti itu. Kalau luka bakar seperti itu kalau melepuh, tapi karena itu luas ya,
sebaiknya setelah itu langsung ke rumah sakit gitu. Tidak bisa dirawat sendiri di rumah kalau yang seperti itu, karena itu cukup luas, mungkin butuh di debridement, dibersihkan secara menyeluruh, itu butuh ke rumah sakit. Tapi untuk penanganan pertama, untuk supaya panas di tubuhnya itu segera hilang, masuk ke bak mandi itu tidak masalah menurutnya. Nanti akan diulang lagi, biasanya di IGD dibersihkan lagi. Kemudian yang kedua tadi ya, menghitam ya. Kalau menghitam itu biasanya terkait dengan penyembuhan. Pertama konteksnya biasanya penyembuhan lukanya tidak sempurna Pak. Itu sudah mulai muncul jaringan-jaringan nggak normal. Biasanya itu jaringan-jaringan parut di situ. Nah ketika sudah lama, misalnya 2 tahun, 5 tahun, kemungkinan yang dibutuhkan itu adalah terapi untuk menghilangkan hipertrofiknya atau sel-sel jaringan-jaringan yang nggak normalnya itu Pak. Kalau seperti itu sih butuh dikonsulkan ke dokter kulit, bisa di laser. Kalau penanganan seperti ini misalnya dikasih salep, dibersihkan kayak gitu, menurut saya nggak akan efektif juga. Menurut saya tetap butuh ke dokter kulit, entah nanti di laser atau di bedah, itu lebih baik seperti itu. Kalau menebal ya Pak, tapi kalau hitam saja itu bisa dengan salep misalnya hidroquinon. Tapi kalau misalnya sampai menebal, menurut saya tetap butuh tata laksananya lebih lanjut di dokter kulit kayak gitu. Kalau untuk yang tadi luka Bapak, yang luka sudah lama seperti itu, tetap butuh, apalagi udah kronis ya, tetap butuh alat-alat yang steril. Tetap tidak bisa di rumah Pak menurut saya. Tetap butuh alat-alat steril, kasa steril. Untuk lepas kasanya juga sebaiknya penjepit tadi yang steril, terus dibersihkan pakai air steril yang mengalir kayak gitu. Sudah 6 bulan menurut saya dilanjutkan untuk perawatan di fasilitas kesehatan, tidak usah nyuwun sewu misalnya mencoba untuk merawat sendiri. Takutnya kalau sudah 6 bulan malah jadi infeksi dengan ngulang lagi dari awal. Itu lebih baik ke rumah sakit atau ke Vaskes 1, ke puskesmas, klinik, ngoten nggih saged insyaallah. Menawi ngoten. Kalau yang tadi luka yang bekas karena operasi tadi, itu harus dilihat Pak, nggak bisa kalau misalnya lewat deskripsi seperti ini saja. Butuh dilihat, butuh dianalisis lukanya seperti apa. Apakah infeksi, apakah itu benjolan karena tumpuan lemak saja, itu harus dilihat. Boten saged di ini sendiri. Ngoten ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Saya Wasilo dari Turi. Ingin bertanya 2 hal. Yang pertama masalah koloid. Ini pengalaman anak saya itu kan karena kecelakaan operasi tulang, kemudian dirawat. Tetapi setelah sembuh itu tahu muncul koloid. Nah ini bagaimana usaha supaya koloid itu bisa pulih atau hilang? Itu biar apa ya, nanti kalau dari etika itu kurang bagus gitu. Kulitnya kok ada kulitnya. Itu kemudian hal yang lain bisa disampaikan. Kemudian yang kedua, saya ingat kalau ada tubuh atau anggota badan kena terlibat, itu bisa keluar tanpa harus operasi atau apa. Karena ada pendapat kalau mengeluarkan duri di dalam Tubuh kulit itu bisa, saya lupa itu resepnya apa gitu. Terima kasih. Soalnya saya pernah seperti itu. Tuh itu ya. Kalau keloid itu kan pertama ada faktor internal juga ya Pak ya, faktor genetik biasanya. Ada beberapa orang yang memang kalau terluka dia lebih rawan untuk muncul keloid. Itu yang pertama perlu diingat. Yang kedua ya terkait dengan perawatan lukanya, itu bisa juga. Kalau keloid sendiri itu bisa hilang kalau misalnya luas, itu biasanya di laser, di operasi itu juga bisa Pak. Kalau misalnya lukanya keloidnya ringan, itu bisa diberikan obat steroid, tapi tetap itu dari resep dokter ya Pak ya. Itu pakai krim steroid, terus pakai krim-krim yang sifatnya itu untuk merusak keloidnya tadi, atau bisa juga disuntik dengan steroid, tapi tetap itu ke Vaskes 1 aja. Nanti Vaskes 1 yang akan menilai. Biasanya kalau memang luas, mengganggu anggota gerak atau di area muka atau yang kelihatan gitu,
biasanya nanti akan dirujuk ke dokter, entah itu dokter bedah atau dokter kulit gitu. Penanganannya itu tadi disuntik steroid atau dipakai salep steroid itu juga bisa, atau yang lebih advance, lebih lanjut itu biasanya di laser atau di bedah seperti itu Pak. Itu kalau hilang sendiri sih kemungkinan besar tidak bisa hilang sendiri, butuh dilakukan intervensi itu tadi ya. Kalau di rumah sendiri sih jelas menurut saya tidak bisa juga. Terus yang pertanyaan kedua terkait dengan duri yang bisa keluar sendiri itu tetap harus ada faktor mekanik dari kita. Misalnya kita penat atau pakai, kalau di IGD itu kita pakai spet, kadang pakai jarum suntik itu kita potong terus kita sedot kayak gitu. Disedot pakai suntikan itu tadi, bukan pakai jarumnya, pakai yang beningnya itu Pak, yang pakai sedotan itu ujungnya dipotong terus nanti ditempelkan di bagian yang kita curiga ada tusukan durinya, terus kita sedot kayak mompa keluar kayak gitu. Itu bisa untuk mengeluarkan benda-benda yang tertusuk, terutama duri. Kalau logam sih biasanya kayak paku atau kaca itu baiknya tetap dibedah dan dibuka, karena itu tendensi kalau misalnya kita sedot seperti itu malah membuat luka di jaringan sekitarnya juga gitu. Menurut saya kalau untuk tata laksana di rumah kalau ingin mengeluarkan duri bisa seperti itu. Pokoknya apapun lah yang dia sifatnya sucking, menyedot dari bagian yang kita curigai ada durinya itu tadi. Oke, mungkin itu. Nah, untuk pertanyaan Bapak yang tusuknya bisa keluar sendiri, yaitu barokah dari Allah. Kalau bisa. Kalau obat-obatan, ya tetap tidak ada Pak. Nggak ada yang buat mancing duri gitu, obat-obatan. Nggih. Nggih, nancep ngoten Pak. Nggih. Oke, tetap ditarik ngoten Pak, disedot ngoten satu. Nanti bisa saya Konsultasi. yang lain Pak. Nah itu bisa resep yang bagus, bisa saya. Kalau ada, nggih. Neng boten sandaluk ketusuk jari gitu, ketusuk apa? Duri. Duri gitu. Niku piantun duri padha nggih sarung tangan kulen. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti janji Pak Firman tadi, ini di depan ada titipan dari PKU, ada Namo, dan ternyata memang harus Pak Firman meminta menggunakan, kita memperhatikan dari depan tadi sampai akhir ini. Nanti dari Pak Firman ada 3 pertanyaan, dari Mas Dokter yang 3 pertanyaan atau pertanyaan baru nih Pak. Ini ada 3 pertanyaan. Monggo Pak Firman.